terus ngomongkan syahadat di depan kiai, di depan ustadz yang bukan imam, itu menurut Quran hadis nggak sah. Adapun imam-imam seperti imam mereka, imam bahlul-bahlul itu ya, tidak memenuhi persyaratan. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Lah, orang Islam asalnya nggak Islam terus masuk Islam, terus ngomongkan syahadat di depan kiai, di depan ustadz yang bukan imam, itu menurut Quran hadis nggak sah, nggak sah. Soalnya kiai sama ustadz itu bukan imam dan belum tentu ngurusin orang yang baca syahadat ini sampai dia mati atau imam atau ustadznya mati. Ustaz, saya pernah dibaiat pada suatu golongan, dalilnya dengan ayat Al-Mumtahanah ayat 12. Yang mana 12 tadi? Ya. Yang baiat terhadap wanita-wanita ya. Idza ja'akal ya ayuhan nabi, idza ja'akal mu'minat. Wahai nabi, jika datang kepada kalian orang wanita mukminat yang ingin membaiat, ya, maka kita wajib berbaiat kepada imam. Mohon bantahannya Ustaz ya. Ya, imam yang mana dulu? Ya. Saya bisa jadi imam tidak? Suruh antum baiat sama saya. Boleh enggak? Imam ada syaratnya. Adapun imam-imam seperti imam mereka, imam bahlul-bahlul itu ya, tidak memenuhi persyaratan ya. Apa imam ya? Imam itu ulatul umur, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan ulil amri yang memegang urusan kalian. Imam itu ngurusin mereka enggak? Kalau mereka haji di urusan mereka enggak ada haji. Yang haji bukan mereka yang ngurus, yang haji pemerintah Indonesia yang ngurus. Ya. Kalau ada peperangan yang ngurus siapa? Mereka yang ngurus. Mereka aja enggak punya daerah aja enggak ada, mana negeri mereka enggak ada. Mereka numpang di negara Republik apa? Indonesia. Jadi imamnya imam bahlul ya. Terus yang tidak baiat kepada imamnya dianggap kafir. Oh, imamnya mana? Kita sudah dikafir-kafirkan. Kita lihat dulu imamnya mana. Jadi kalau dibuka pintu ini, masing-masing boleh bikin baiat. Saya pun boleh bikin baiat. Saya mau jadi imam. Ngapain bikin-bikin kayak gitu? Imam apa kelebihannya? Ilmu tidak ada, kemudian kekuatan juga tidak ada kekuatannya. Apalagi sebagian mereka hanya ngurusin pajak. Dan banyak orang sudah sadar yang pokoknya tiap sekali dapat harta pajak 10%. 10% wajib untuk menunjukkan kesinambungan, untuk menunjukkan ketaatan. Ya, zakat enggak pernah diurusin karena zakat cuma 2,5%. Jadi ini suatu kelompok yang benar-benar duniawi murni, di-packing dengan agama. Ya. Di-packing dengan apa? Agama. Kemudian menjamin surga hanya milik mereka. Ya, semua orang ingin masuk surga bayar pajak 10%. Dan yang imamnya bahlul, rakyatnya lebih bahlul lagi. Kasihan. Ngapain bikin-bikin kayak gitu? Imam apa kelebihannya? Ilmu tidak ada, kemudian kekuatan juga tidak ada kekuatannya. Apalagi sebagian mereka hanya ngurusin pajak. Dan banyak orang sudah sadar yang pokoknya tiap sekali dapat harta pajak 10%. 10% wajib untuk menunjukkan kesinambungan, untuk menunjukkan ketaatan. Ya. Zakat enggak pernah diurusin karena zakat cuma 2,5%. Jadi ini suatu kelompok yang benar-benar duniawi murni, di-packing dengan agama. Ya. Di-packing dengan apa? Agama. Kemudian menjamin surga hanya milik mereka. Ya, semua orang ingin masuk surga bayar pajak 10%. Dan yang imamnya bahlul, rakyatnya lebih bahlul lagi. Kasihan. Sekarang banyak yang sadar ya. Mereka tahu bahwa mereka ditipu selama ini. Uang diambil oleh mereka. Mereka berbaiat pada jemaah-jemaah yang ada di Indonesia. Saya sudah katakan, kalau ada jemaah yang dibentuk di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, maka jemaah-jemaah ini hukumnya itu adalah keluar dari jemaah. Hukumnya adalah apa? Keluar dari jamaah, dan itulah yang memecah belah jamaah namanya. Dan itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Baik. Itu hakikatnya. Makanya tadi saya terangkan apa makna jemaah dalam Islam. Cuma ada dua makna. Tidak ada jemaah dengan makna di dalam negara yang sudah ada pimpinan negaranya, kemudian dia bikin kelompok-kelompok lagi, ada pimpinannya yang dia baiat di situ. Ya. Baiat itu hak pimpinan negara, bukan pimpinan kelompok.
Tapi kalau seorang berkumpul dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah kelompok kerja hanya sebatas tolong menolong dalam kebaikan dan tidak ada bentuk hizbiyah di dalamnya, maka itu tidak dipermasalahkan. Ya, tapi diberi catatan yang sangat ketat agar supaya berhati-hati dari hal yang bisa membentuk pelanggaran-pelanggaran syariat. Karena berkumpul-kumpul itu dengan pimpinan itu sering mendatangkan pintu-pintu untuk syaitan. Baik.